Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan tema menjaga kebinekaan, membangun keluhuran. Ini juga sesuai dengan tema besar Waisak Nasional tahun ini. Saya akan tanyakan ke Pak Arief. Pak Arief, apa kemudian latar belakangnya akhirnya memilih tema utama kebinekaan dan keluhuran? Apa peristiwa belakangan yang terjadi yang akhirnya kemudian memunculkan tema seperti ini di tahun ini, Pak Arief? Baik, sebenarnya gini, pandemi COVID-19 bukan hanya melanda di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Saat ini total kasus COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai kurang lebih di angka 155 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia total kasusnya adalah berjumlah 1,69 juta jiwa. Nah, pandemi ini tidak hanya mengancam di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, tapi juga mengakibatkan dampak sosial yang dapat mengancam kerukunan kita sebagai umat beragama. Karena dengan mengembangkan cinta kasih dengan sesama umat beragama, maka dunia akan terasa damai. Sehingga terciptalah kerukunan dalam keberagaman, dalam membangun nilai luhur bangsa yang moderat, toleran, dan menghormati kemajemukan. Jadi itulah kemudian yang melandaskan bagaimana kita kembali lagi ke jati diri kita awal begitu ya. Bante, apa yang bisa kita pelajari dari Buddha Siddhartha untuk kemudian kita bisa menjunjung nilai keluhuran yang menjadi identitas bangsa kita sendiri, Bante? Ya, karena Guru Agung Sang Buddha Gautama sendiri seorang yang dikatakan sempurna dalam cinta kasih dan kasih sayang. Beliau tidak membedakan siapapun, datang dari golongan mana, dari keluarga mana, karena zaman dulu itu kan ya golongan macam-macam, ada golongan Brahmana, Ksatria, pedagang, golongan rendah yang dikatakan sebagai kasta. Sang Buddha tidak membedakan siapapun juga. Maka siswa-siswa beliau itu, para biku juga datang dari semua golongan. Diterimanya. Nah, itu tentunya karena cinta kasih Sang Buddha kepada siapapun juga, ya, orangnya, dengan dasar membimbing untuk mencapai kebahagiaan, kebebasan. Nah, tentu saja tema yang tadi disebutkan sama Pak Arief, yaitu tema secara nasional, yaitu cinta kasih, menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa. Nah, karena cinta kasih ini menjadi dasar untuk membangun keluhuran bangsa. Jadi dasarnya adalah cinta kasih. Karena cinta kasih itu bisa mempersatukan di antara siapapun dari berbagai golongan, dari berbagai adat istiadat, budaya, bahkan kepercayaan, dan katakanlah agama. Karena cinta kasih tidak mengenal sekterian, ya, tapi cinta kasih adalah universal. Cinta kasih bukan cinta kasih yang biasa, ya, bukan cinta kasihnya orang per orang yang dilandasi atas keinginan hawa nafsu, tapi cinta kasih yang universal, yang tidak mengharapkan balasan imbalan atas apa yang diberikan orang lain kepada dirinya atau dirinya kepada orang lain atau siapapun juga. Maka cinta kasih dikatakan bisa mempersatukan yang datang dari berbagai keragaman tadi. Karena itulah cinta kasih ini penting untuk ditanamkan di dalam diri tiap-tiap anak bangsa agar bisa menjaga kebinekaan. Tanpa dilandasi cinta kasih, seseorang tidak akan peduli dengan orang lain, tidak akan membantu mereka yang susah, yang menderita. Tapi ketika orang dilandasi oleh cinta kasih, melihat orang lain susah menderita, dia akan membantunya. Dan contoh nyatanya kita bisa lihat di Ibu Yani ya, yang dia harus bolak-balik Indonesia, Tibet,
mengenalkan budaya di sana yang ternyata ada hubungannya juga dengan budaya kita dan kemudian mengabdikan diri untuk menjadi relawan pelestarian lingkungan di sana. Apa kemudian yang menjadi alasan utama, Bu Yani? Eee, Sebetulnya kalau alasan utamanya sih, saya kira tidak beda dengan yang dijelaskan oleh Bante, yaitu cinta kasih. Hmm, Nah, waktu saya datang ke sana itu habis dilanda gempa ya. dan situasinya hancur berantakan. Nah, sesudah itu saya kemudian memahami bahwa Plato Tibet itu juga sangat penting dalam konteks regional maupun global. Hmm, Karena dikenal sebagai yang disebut kutub ketiga atau salah satu bidang es terluas di muka bumi, juga dikenal sebagai tower air Asia. oke. Ada lebih dari 1,5 miliar penduduk di benua Asia hidup dari air yang datang dari sana. Hmm, Juga tempat ini dikenal sebagai mhm, wilayah dengan keragaman hayati yang sangat kaya. Ya, nah sekarang dengan kondisi pemanasan global ini, itu esnya itu meleleh dengan cepat sekali. oke. Makanya banyak sekali Ya, ya. bencana kan banjir Ya. dan longsor di seluruh benua Asia yang membawa korban ribuan setiap tahunnya. Hmm. Ini terjadi setiap tahun, setiap musim panas terutama. Hmm. Jadi ya saya terpanggil saja untuk bekerja di sana, membantu apa yang mungkin saya bantu. Jadi saya di sini perannya pembantu lah, bantu-bantu aja gitu. Relawan ya, tapi 10 tahun ya, Bu. Ini Ya. butuh kekuatan hati yang betul-betul kuat untuk bisa, bertahan istiqomah lah ya kalau bahasa kita. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang, kita akan sambung lagi perbincangan kita usai pariwara. Tetap bersama kami.